Perkenalkan, kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dengan saya sendiri, yaitu Eva Oktavianti dari SD Negeri 10 Temijajar. Saya Eta Purnama dari SMA 1 Tulang Bawang Udi. Saya Trisna Sela Oktavia dari SMP Negeri 3 Tulang Bawang Barat. Saya Idawati dari SD 4 Tulang Bawang Udi. Baiklah, kami di sini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisi, kemudian coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Waalaikumsalam, Bu Eta. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Bu, sebelum kita memulai proses coaching ya Bu ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu ya, yang berperan melihat proses coaching Ibu. Namun sebelum Ibu mulai ya Bu, percakapan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Iya Bu. Terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nantinya rubrik penilaian yang akan menjadi penilainya adalah saya ya Bu ya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan yang pertama, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya, yaitu presentation, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, tentunya dengan teknik rasa juga ya Bu ya. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan ini ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menampilkan alur tirtanya ya Bu ya. Yang meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian kita ya Bu ya, yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu bisa dipahami ya Bu ya. Iya Bu, bisa. Ya. Sebelumnya memulai saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu, silakan Bu. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti ya Bu ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu ya. Yang pertama nanti saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot memakai teknik rasa Bu. Dari dua kompetensi tersebut Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti secara spesifik? Nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif Bu ya, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti juga menggali potensi coaching. Juga saya akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang belum ditemui Bu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, untuk indikator ketercapaian, bagaimana keterkaitan indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan kita nanti Bu? Iya Bu, indikatornya ada dua Bu ya. Yang pertama itu saya nanti akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian yang kedua saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri, tentunya dapat menemukan solusi yang akan beliau temui nanti Bu. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta tadi ya Bu ya, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Oke Ibu, silahkan memulai proses percakapan dengan coaches. Dan saya berharap proses kedepannya bisa lancar ya Bu, sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu buat. Selamat melakukan kegiatan ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Epa.
Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam Bu Epa. Iya, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu Bu Trisna? Iya Bu Epa, saya mohon bantuan untuk kita ini ngobrol bentar aja Bu. Boleh nggak Bu? Oh iya, oke, boleh, boleh. Tentu saja Bu. Gimana kita mau ngobrol apa nih Bu Trisna? Jadi Bu, saya ini punya masalah Bu di kelas Bu. Masalah apa Bu Trisna ya? Gini Bu, saya ini pusing sekali Bu. Karena anak-anak ini sering tidur di kelas, udah itu kelasnya kotor, nauzubillah Bu. Jadi saya pusing, saya ngelihatnya Bu. Oh iya. Tadi Bu Trisna mengatakan kalau kelasnya kotor Bu ya. Anak-anak itu sering tidur juga di kelas. Gimana Bu Trisna, sudah menelusuri penyebabnya atau belum? Jadi anak-anak itu bilang sebagian mereka itu karena sering main game, begadang, jadi tidurnya kemalaman, jadi bangun kesiangan. Jadi pas di sekolah mereka ngantuk. Udah itu kadang kan ada jam kosong, tidak ada guru pengganti, tapi meskipun diberikan tugas mereka tetap memilih tidur. Dan ada anak-anak itu yang membawa makanan, bungkus-bungkus makanan di kelas, jadi kelas itu tetap kotor Bu. Oh gitu Bu. Kira-kira kondisi seperti idealnya yang gimana nih yang Ibu harapkan? Saya mau itu anak-anak fokus untuk belajar dan fokus untuk menjaga kebersihan kelas. Oh iya, oke Bu. Baiklah, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Jadi rencananya Bu, saya ini mau membuat kesepakatan kelas Bu dengan anak-anak. Iya, iya, iya. Kesepakatan kelasnya seperti apa nih yang akan Ibu buat? Jadi saya membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas tentang aturan khusus yang hanya kelas itu saja yang harus berkomitmen ya Bu ya. Jadi kalau mereka nanti melanggar, mereka akan dikenai konsekuensinya gitu. Jadi menurut saya juga rencananya kesepakatan itu adalah hasil pemikiran dari saya dan anak-anak Bu. Oh iya, wah ide bagus Bu ya. Jadi semua siswa kan dapat berkontribusi Bu ya untuk membuat kesepakatan kelas. Iya benar sekali Bu. Apakah sebelumnya Bu Trisna pernah melakukannya nggak dan berhasil? Pernah Bu, waktu tahun kakak kelas mereka saya pernah menerapkannya dan berhasil. Oh ya, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 di keberhasilannya di angka berapa Bu? Kira-kira bisa sampai di angka keberhasilan sampai 8 Bu. Oh iya, bagus Bu ya berarti ya. Kemudian rencana dan langkah kedepannya bagaimana Ibu agar bisa menerapkan hal itu? Jadi saya akan konsisten mengawasi jalannya kesepakatan kelas itu. Mungkin nanti saya akan membentuk tim di kelas itu. Jadi anak-anak juga mengawasi teman-temannya di kelas. Oh iya, iya. Siapa Bu kira-kira yang bisa membantu dalam menyusun rencana Ibu nantinya? Jadi dalam menyusun rencana ini tentunya saya dengan siswa akan melakukan kolaborasi dan saya juga akan meminta pendapat dari guru bimbingan konseling. Oh, Bu ya. Ya. Kira-kira berapa waktu nih yang Ibu Trisna butuhkan untuk menerapkannya? Saya karena ini jangkanya mungkin panjang untuk melihat pengaruhnya. Jadi saya ingin melihat 3 bulan pertama dulu Bu, bagaimana pengaruhnya. 3 bulan berarti Bu ya untuk menilainya. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulai rencana tersebut? Saya sih pengennya sesegera mungkin ya Bu ya. Saya menerapkan rencana tersebut. Iya, ada dukungan nggak Bu dari pihak lain atau yang Ibu harapkan mungkin? Jadi yang saya harapkan adalah dukungan dari rekan sejawat, siswa, guru BK, dan atasan. Tapi sampai sekarang sih mereka sudah cukup memberikan dukungan saya Bu. Baik Bu ya. Semoga rencana Ibu nanti ke depannya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu, semoga saja Bu. Ya amin. Bagaimana nih perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang? Saya ngerasa lebih percaya diri, lebih plong, dan kepusingan saya agak sedikit berkurang nih Bu. Baiklah Bu ya. Apa ada lagi nih yang Ibu bicarakan? Tidak Bu, untuk sekarang cukup Bu. Nanti kalau ada lagi saya mau ngobrol lagi ya Bu. Oke, tidak apa-apa, dengan senang hati Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Trisna. Oke, baik Bu Eva. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach Ibu. Dan proses coachesnya ini ada beberapa catatan ya Bu ya yang akan saya sampaikan di sini. Saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching?
apa yang sudah menjadi indikator pencapaian proses dari coaching Ibu tadi? Iya Bu, baik. Yang sudah saya terapkan tadi Bu ya, pada saat proses coaching saya sudah menerapkan proses yaitu kemitraan Bu. Iya. Kemudian berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi intinya saya sudah terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, selanjutnya ya Bu ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai ya Bu ya dengan catatan saya. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan ya Bu ya, itu terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan, terus selanjutnya sudah melaksanakan proses keaktifan serta berusaha menggali dari seseorang coaches, mengeluarkan solusi permasalahannya. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk menggali potensi seseorang coaches ya Bu ya. Terus ada lagi Bu, dan di sini Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi intinya ya Bu ya, saat supervisi tadi. Dari catatan yang saya dapat ini sudah dilakukan ada 2, mendengarkan aktif ya, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, itu juga sudah terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat Bu bahwa Ibu sudah menerapkan dengan alur tirta yang baik. Selanjutnya sudah melakukan tujuan, udah itu sudah mengidentifikasi masalah, sudah merencanakan, dan juga sudah bertanggung jawab. Di sini alhamdulillah ya Bu ya, secara gambaran umum Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ini adalah pertanyaan lagi Bu, berdasarkan coaching tadi ya Bu ya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari proses coaching tadi ya Bu? Tadi jadi kompetensinya itu yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu, kehadiran penuh dan presence. Seharusnya mungkin saya lebih rileks Bu ya, agar coaching saya itu bisa mengeluarkan pendapatnya lebih rileks. Oke, kehadiran penuh dan presence sangat Ibu harapkan ya Bu ya untuk kedepannya, dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi dan bisa prosesnya lebih lancar lagi sesuai harapan. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Semoga bisa berdampak baik untuk siswa, guru, dan rekan sejawat Ibu yang ada di sekolah. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Trisna. Gimana Bu nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Bu Eta, sebelum kita memulai coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang berperan melihat proses coaching Ibu. Iya Bu. Nanti sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ini. Nanti rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Iya Bu. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menampilkan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan. Bisa dipahami ya Ibu ya? Iya Bu, bisa saya pahami. Oke, sebelum memulai saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu Trisna. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti?
Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ada dua Bu, nantinya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot memakai teknik rasa Bu. Oke, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti secara spesifik? Ya, nanti untuk itu Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali kompetensi, kemudian nantinya coach saya menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, untuk pertanyaan terakhir, untuk indikator ketercapaian, bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang akan saya tuju ada dua Bu ya. Yang pertama saya menerapkan alur Tirta secara runtun. Terus yang kedua saya bisa menggali ide-ide dari coaches sendiri, tentunya dapat menemukan solusi yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Ibu. Iya. Oke Ibu, silakan memulai proses percakapan dengan coachingnya dan saya berharap proses kedepannya bisa lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu buat. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eta. Hari ini saya ingin loh Bu, saya ingin minta waktu Ibu sebentar, boleh? Boleh Bu, sepertinya ada hal yang penting yang mau Ibu obrolkan. Benar Bu. Ini Bu, saya mau pengen cerita karena di kelas saya itu, di anak-anak kelas 6 itu di tahun ini sepertinya berbeda loh Bu, saya amati. Jadi entah kenapa mereka itu seolah-olah tidak ada kebersamaan di antara mereka. Jadi apa Bu tujuan dari obrolan kita ini Bu? Ya, begini Bu, tujuan dari obrolan kita ini, saya ingin mereka itu bisa melaksanakan pembelajaran yang apa ya Bu, yang maksudnya kebersamaan mereka itu terjalin. Kemudian kalau mereka menjalankan tugas seperti pembelajaran yang kelompok, mereka itu bisa aktif gitu. Ya, bisa bekerja sama ya Bu ya. Ya begitulah kira-kira Bu. Oke, jadi Ibu merasa bingung ya Bu ya dengan keadaan murid-murid Ibu sebelumnya ada rasa kebersamaan, kerjasama kelompok dalam kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Benar sekali. Ya seharusnya saya itu menginginkan mereka itu bisa berdiskusi bersama teman-temannya. Jikalau mereka itu saya berikan tugas kelompok, mereka itu bisa bekerja sama seperti itu. Tidak, mereka itu tidak sendiri-sendiri gitu loh Bu. Oh iya, tadi Ibu juga Ida mengatakan murid-muridnya belum bisa bekerja sama ya Bu ya, benar. Saat pembelajaran. Ya. Menurut Ibu Ida, murid-murid di kelas itu seharusnya bagaimana ya Bu Ida ya? Ya seperti tadi Bu yang saya katakan tadi, saya tuh menginginkan mereka itu bisa menjalin kerjasama antar teman, kemudian mereka itu bisa akrab, tidak saling bisa saling, mereka itu tidak saling egonya masing-masing lah gitu loh Bu, kira-kira. Apa yang sudah Ibu Ida lakukan agar murid-murid Ibu Ida itu bisa bekerja sama menyelesaikan tugas Bu? Ya mungkin saya seharusnya itu harus memotivasi murid saya itu dulu ya Bu, sebelum saya memberikan pembelajaran. Saat pembelajaran, kemudian karena saya akan menekankan kepada anak-anak bahwa apa itu kerjasama itu penting sama rekan-rekannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya supaya itu tugasnya cepat selesai. Baik. Jadi Bu Ida sudah memasukkan mode pembelajaran diskusi ini sudah bagus ya Bu Ida, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya. Namun karakter murid, kerjasamanya, kolaborasinya belum sepenuhnya muncul ya Bu ya. Benar. Dan skala kalau dari 1 sampai 10 di mana Bu posisi Ibu Ida sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu? Sepertinya saya itu masih di posisi 5 ya Bu ya. Seharusnya itu
apa ya, saya itu pengennya saya itu lebih dari situ, mestinya di posisi Benar, 7 apa benar. gitu ya. Iya, Bu. benar. Yang Ibu Ida inginkan di posisi 5 tadi ya Bu ya. Iya, Tapi kalau pengen bisa lebih dari 5 lima ya ya, Bu, bisa seperti 7, 8 dan 7 iya. 9 ya. Selain metode diskusi tadi Bu, apa ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut Bu Ida? Mungkin ini Bu, saya itu harus lebih menekankan kepada anak-anak itu, memberikan mereka itu motivasi. benar. Ya. Iya, Kemudian baik. sebelum pembelajaran, saat pembelajaran itu saya harus tekankan kepada mereka bahwa apa ya, kerjasama itu lebih penting, Iya, penting sekali. untuk Kemudian membangun untuk kolaborasi membangun tadi ya, Bu, kolaborasi ya. tadi ya. Kemudian mungkin saya akan memberikan apa ya Bu ya, membuat RPP yang apa ya, tentang diskusi, menerapkan diskusi kelompok gitu. Oh iya ya, Di boleh, RPP. baik. Nah, kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu Ida? Oh iya, saya kalau di luar pembelajaran, saya itu akan mengadakan semacam pertandingan gitu loh Bu, yang pertandingan kompetensi bergu ya. Oh iya, Dan, bagus Bu. dan akan kalau diadakan seperti itu, anak-anak itu kan akan terjalin kerjasamanya ya Bu ya, dan kolaborasinya ya, keakrabannya. Mereka itu Iya, akan saling mengenal sama temannya. Iya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya Bu? Selanjutnya saya akan memberikan motivasi yang lebih giat lagi kepada anak. Kemudian saya akan menginformasikan kepada anak bahwa kerjasama itu baik. Kemudian kemudian penilaian itu bukan dilihat dari kompetensi, pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi penilaian sikap itu adalah penting. Iya. Seperti itu. Jadi dalam hal ini Bu, berapa jangka waktu yang Ibu akan butuhkan dalam melakukan ini Bu? Kira-kira sekitar 2 mingguan lah Bu ya. Iya, benar. Oke Bu Ida, apa komitmen Ibu Ida terhadap rencana tersebut Bu? Komitmen saya akan membuat RPP yang menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan adalah penilaian sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Kemudian diawali dengan memberikan motivasi, kemudian minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini ke depan, yang kemudian dari pembelajarannya di luar kelas saya akan mengadakan misalnya adanya permainan bergu untuk melatih kebersamaan mereka. Dan selanjutnya ya Bu Ida ya, siapa yang akan membantu Ibu Ida? Kalau dalam pembuatan RPP sepertinya saya akan buat dulu sendiri ya Bu. Kemudian setelah jadi saya akan meminta rekan sejawat saya untuk menelaah RPP saya apakah mau ada revisi gitu. Oh iya, menurut Bu Ida apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu, dan bagaimana perasaan Bu Ida? Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya sudah merasa senang sekali, kemudian karena saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang permasalahan saya, kemudian yang terkait dengan murid saya yang belum bisa bekerja sama atau bekerja secara berkelompok dengan metode diskusi tadi gitu. Dan oke, baik Bu. Bagaimana perasaan Bu Ida sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini Bu? Ya merasa senang Bu, bahagia. Saya itu nggak bingung lagi, udah plong gitu ya Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah ya Bu Ida, kalau Bu Ida sudah merasa plong, sudah merasa senang. Semoga Bu Ida bisa mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini, dan semoga komunikasi kita yang baik ini bisa berjalan lancar ke depannya ya Bu Ida ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Trisna. Baik Bu Eta, saya tadi sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Eta dengan Koci. Iya. Lalu di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Untuk yang pertanyaan yang pertama, Bu Eta, apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses dari coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Iya Bu, tadi saya kan sudah melakukan proses coaching ya Bu ya, yaitu yang sudah saya terapkan dari proses coaching tadi Bu. Saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi coaches, dan untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan ya Bu ya, tadi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai ya Bu dengan catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti ketika tadi Ibu mengobrol merasa setara dengan coach itu, kalau tidak ada perbedaan, strata juga sudah melaksanakan proses kreatif. Iya, Bu. Ibu sudah berusaha menggali dari seorang coach dan jadi coach itu mengeluarkan solusi permasalahannya. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi seorang coach, ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti saat supervisi tadi. Dari catatan yang saya dapat ini juga sudah dilakukan ada 2, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot, itu juga sudah terlaksana ya Bu. Iya, Bu. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat Ibu di sini bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta ya Bu ya. Tadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Jadi Ibu alhamdulillah secara gambaran umum Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Ini adalah pertanyaan lagi ya Ibu ya. Berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Oh iya Bu, dari saya melakukan coaching tadi, yaitu yang sudah saya kembangkan ya Bu ya, yaitu kompetensinya adalah kehadiran penuh yang pertama, terus yang kedua presence. Seharusnya saya lebih rileks lagi Bu, agar coach saya itu dapat mengungkapkan dengan rileks permasalahannya, begitu Bu. Jadi di sini kehadiran penuh dan presensi sangat Ibu harapkan untuk terus berkembang ke depannya ya Bu. Supaya lebih baik lagi dan sama-sama rileks dalam melakukan coaching. Nah, jadi terima kasih Ibu. Semoga ke depannya jika akan melaksanakan coaching lagi akan lebih baik lagi dan berdampak positif baik untuk Ibu maupun untuk coachingnya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Trisna. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Bu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, baiklah Bu Trisna. Di sini sebelum kita memulai coaching ya, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang berperan melihat proses coaching Ibu di sini ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Trisna. Yang pertama yaitu terkait rubrik penilaian dalam observasi, ya kan? Saya nanti rubrik penilaian ini akan menjadi penilaian saya dalam proses percakapan. Nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu, yaitu ada beberapa. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya kan. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi itu dari coaching. Ada beberapa nih Bu yang sudah Ibu pelajari. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan kita melakukan sebuah coaching. Jangan lupa untuk menampilkan alur dari tirta ya Bu ya. Ingat Bu, yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti Bu ya dalam mengamati Ibu dalam proses coaching ini. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa Bu. Ya.
Baiklah Bu, sebelum memulai saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya, tentunya. Pertanyaan pertama itu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu. Iya. Jadi nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot memakai teknik rasa. Oh iya. Kemudian dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti secara spesifik, Bu Trisna? Jadi Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coach saya menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, untuk indikator ketercapaiannya bagaimana terkait indikator ketercapaiannya yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti, Bu? Jadi indikator yang akan saya tuju, yang pertama saya menerapkan alur Tirta secara runtun ya Bu. Terus saya bisa menggali ide-ide dari coach saya. Tentunya jadi coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Iya, baik Bu. Semoga dari indikator tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ada ide-ide dan solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Oke Ibu, silakan memulai proses percakapan dengan coachnya dan saya berharap proses kedepannya bisa lancar Bu ya, sukses sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu buat. Iya Bu, amin. Terima kasih Iya, Bu. selamat Bu, selamat untuk laksanakan. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Tentu saja Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Oh, tentu saja Bu, boleh. Kebetulan saya ada waktu. Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu bicarakan dalam percakapan ini? Iya Bu, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya berbincang dengan Bu Trisna, saya bisa dapat gambaran tentang permasalahan saya Bu. Iya, jadi apa Bu permasalahannya Bu? Jadi begini Bu, ada beberapa siswa saya di sekolah itu Bu sering datangnya terlambat Bu. Kan kalau di sekolah itu jam 7.30 Bu sudah masuk. Sebelum jam 7.30 siswa sudah di sekolah. Ini kadang terlewatkan Bu siswanya masuk. Oh, jadi masalahnya siswa itu suka terlambat masuk ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira Ibu Eta sudah menyelusurikah penyebab terjadi seperti itu Bu? Iya, jadi setelah saya amati dan menanyakan kepada siswa tersebut, kenapa sih siswa tersebut sering berangkatnya kesiangan, ternyata siswa tersebut tidurnya terlalu larut malam dan sering main HP itu sampai malam Bu. Oh, jadi karena anak itu begadang ya Bu ya? Iya. Jadi menurut Ibu yang idealnya anak-anak itu seperti apa Bu? Oh iya, tentu saja saya itu Bu menginginkan posisi ideal untuk anak-anak saya itu mereka bisa datang tepat waktu dan bisa datang ke sekolah itu lebih awal Bu. Jadi supaya mereka tepat waktu dan datang ke sekolah lebih awal, kira-kira apa yang akan Ibu Eta lakukan? Jadi Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini kurang memberikan penyuluhan Bu tentang aturan dan tata tertib yang harus dilakukan dan dipatuhi anak-anak di sekolah Bu. Jadi Bu, saya akan melakukan penyuluhan untuk setiap kelas agar siswa-siswa saya itu paham Bu, paham akan aturan yang ada di sekolah dan mereka harus tahu jika melanggar aturan itu mereka akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan mereka Bu. Jadi Ibu akan melakukan penyuluhan. Kira-kira adakah cara atau metode dalam melakukan penyuluhan tersebut Bu? Oh iya Bu, cara saya sebelum itu saya melakukan yaitu setelah saya melakukan penyuluhan metode tersebut yaitu saya memberikan panggilan kepada siswa-siswa tersebut dan memberikan wawasan, pengetahuan betapa pentingnya kita disiplin tentang waktu. Lalu saya juga memberikan wawasan kepada mereka bahwa belajar disiplin itu harus sejak dini karena akan mempengaruhi masa depan dan karir mereka setelah selesai sekolah. Oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan penyuluhan seperti ini Bu?
Oh, sudah Bu, sudah pernah Sudah ya Bu. pernah. Apakah berapa tingkat keberhasilannya Bu dari 1 sampai 10? Oh iya Bu, waktu itu saya pernah melakukan penyuluhan Bu, tingkat keberhasilannya yaitu antara 7 sampai 8 keberhasilan. Karena masih ada beberapa siswa yang belum bisa datang tepat waktu ke sekolah Bu, begitu. Oke Bu, kira-kira untuk penyuluhan ini apakah Ibu memiliki atau menginginkan sebuah bantuan Bu dari pihak lain? Iya Bu, saya akan melakukan sosialisasi ini dan saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga keamanan sekolah satpam ya Bu ya, Iya. yang ke selanjutnya itu adalah wali murid Bu, itu yang saya butuhkan dukungan dari mereka. Iya, baiklah Bu. Jadi untuk penyuluhan ini, program ini ya Bu ya, kira-kira mau berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan waktu mungkin beberapa minggu ya Bu ya, karena kan ini penyuluhan ini istilahnya hasilnya tidak instan ya Bu ya. Kita akan melakukan secara berkala dan akan kita evaluasi kembali, dan saya mengharapkan semoga setelah saya melakukan sosialisasi ini, saya bisa mendapatkan hasil yang baik terhadap siswa-siswa saya Bu. Oh, jadi kapan mau dimulainya Bu? Saya akan memulainya Bu minggu depan Bu, secepatnya, karena semakin cepat kita melakukan perubahan maka anak-anak itu akan semakin baik dalam mendisiplinkan waktu Bu sejak dini. Oke Bu, jadi Ibu akan melakukan penyuluhan secepat mungkin. Iya Bu Bu ya. Jadi apa ada lagi yang ingin dibicarakan Bu? Oh, sampai di sini sudah Bu, itu yang perlu saya bicarakan dengan Ibu, dan saya juga merasa lega Bu. Kemudian nih Bu Eta, komitmen seperti apa yang akan Ibu Eta lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Iya Bu, saya akan konsisten Bu secara terus-menerus untuk mengingatkan siswa saya bahwa belajar disiplin itu penting Bu untuk karir dan masa depan mereka. Baik Bu Eta, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Eta butuhkan? Ya, ada Bu, itu yang sudah saya jelaskan di awal ya Bu ya. Saya sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, guru piket, rekan sejawat, terus keamanan sekolah atau satpam, dan wali murid Bu. Baiklah Bu Eta, semoga rencana itu berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu. Nah, perasaan Bu Eta setelah kita melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega dan senang sekali ya Bu ya. Saya merasa telah menemukan solusi saya dari hasil perbincangan kita ini Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak ya Bu ya meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya senang bisa mendengar cerita Ibu. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi Bu Eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa kembali Bu. Baiklah Bu Trisna, saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Trisna tadi ya dengan Koci, dan proses coachingnya ini ada beberapa catatan ya Bu ya yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya di sini akan saya menanyakan beberapa hal Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian proses dari coaching yang Ibu tadi lakukan? Yang sudah saya terapkan dari proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan pertanyaannya yang berbobot. Oh iya, betul Bu ya. Berarti yang sudah Ibu sampaikan tadi memang itu sudah menjadi catatan saya Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi ngobrol, ya Ibu merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian juga melaksanakan proses kreatif, Ibu berusaha menggali dari seorang coach tadi ya. Kemudian
sehingga coach bisa mengeluarkan pendapatnya dan sesuai dengan permasalahannya dan menemukan solusinya. Ibu juga sudah melakukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi seorang coach. Dan Ibu juga sudah melaksanakan kompetensi inti saat supervisi tadi. Dari catatan yang saya dapat ini juga sudah dilakukan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Itu juga sudah terlaksana ya Bu. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambarannya umum itu sudah melakukan semua dengan sangat baik dan luar biasa ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Jadi kompetensinya adalah kehadiran penuh dan presence. Seharusnya saya lebih rileks ya Bu, agar coach dapat mengungkapkannya juga dengan rileks. Oh iya, jadi kehadiran penuh dan presence Bu ya, yang sangat Ibu harapkan untuk kedepannya. Dan semoga kedepannya dapat lebih baik lagi dan harapannya prosesnya sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Trisna, semoga dapat berdampak bagus buat Ibu kedepannya. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih juga Bu. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.